Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 22 Februari 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pengurus Wilayah Asosiasi Pesantren NU DKI Jakarta (PW Robitoh Mahat Islamiyah) atau RMI NU DKI Jakarta mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Dr. Haji Cecep Khairul Anwar MA, di kantornya pada Kamis 17 Februari 2022. Pertemuan ini selain untuk silaturahim dan memperkenalkan kepengurusan PW RMI NU DKI Jakarta, juga untuk menjalin kerjasama program dan kegiatan. Dan pertemuan tersebut, PWRMI NU DKI Jakarta dan Kemenak Provinsi DKI Jakarta bersepakat untuk menjalin kerjasama di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2022 ini. Di antaranya melakukan riset pesantren berupa pendataan pesantren yang berkultur NU di Jakarta dan memperkuat moderasi beragama di Jakarta, di antaranya melalui penyiapan kurikulum moderasi untuk majelis taklim, ujar Ketua PWRMI NU DKI Jakarta, Kiai Haji Rahmat Zailani Kiki, yang akrab dipanggil dengan Ustadz Kiki. Menurut Ustadz Kiki, Kakanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta menyambut hangat dua program kerjasama tersebut karena pesantren memang identik dengan NU yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara, terutama melalui resolusi jihadnya, sehingga NKRI tetap ada sampai hari ini. Khususnya di Jakarta ada 127 pesantren yang berkultur NU namun harus diverifikasi ulang melalui riset yang komprehensif sehingga keberadaan dan perannya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan NU dan masyarakat Jakarta. Pertanyaannya, apa hakikat moderasi beragama? Bagaimana pandangan Islam terkait ide tersebut? Apakah ide tersebut paralel dengan perkembangannya, sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme? Alhamdulillah, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Adi Victoria dari Geopolitical Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fauzi. Alhamdulillah, sehat, Bung? Alhamdulillah sehat, sedikit batuk ini. Baik, alhamdulillah, semoga segera diberikan kesembuhan. Bung Adi, program terkait moderasi beragama terus disosialisasikan oleh banyak pihak. Saat ini gaungnya pun sudah masuk ke dunia pendidikan. Pertanyaannya, apakah hakikat moderasi beragama tersebut, Bung Adi? Iya, jadi benar sekali ya, program moderasi beragama ini terus disosialisasikan oleh berbagai pihak seperti itu. Tidak hanya kemudian ke madrasah-madrasah, tapi juga sampai merambah ke sekolah umum. Jadi tidak hanya ke madrasah, tapi sudah sampai di sekolah umum seperti itu. Nah, ide moderasi beragama ini memang begitu gencar dikampanyekan atau disosialisasikan oleh pemerintah. Ini khususnya melalui Kemenak ya, juga oleh Ditjen Pendidikan Islam gitu. Nah, kita masih ingat tentunya pada pertengahan Juli 2020 yang lalu, sempat juga mereka mengeluarkan buku yang berjudul Modul Membangun Karakter Moderat untuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah seperti itu. Nah, menarik pertanyaan yang disampaikan oleh Bung Fauzi tadi, apa hakikat dari ide moderasi beragama ini seperti itu, gitu kan ya? Nah, saya ingin membahas dari sisi asal istilah ini dan juga kemudian apa hakikat di balik ide moderasi beragama ini. Nah, terkait dengan istilah moderasi beragama, ya istilah moderasi beragama, maka latar belakang sejarah munculnya istilah ini bukan berasal dari sejarah kontemporer lokal di negara kita di Indonesia. Tidak berkaitan sebenarnya dengan pembubaran HTI tahun 2017, tidak terkait dengan pembubaran FPI tahun 2000, itu tidak ada kaitan sama sekali. Bahkan juga kalau secara internasional itu, pasca ledakan WTC pun tidak ada kaitan sama sekali. Jadi istilah ini jauh ada, itu kalau kita telusuri terjadi digunakan revolusi Iran tahun 1979 seperti itu. Ini penegasan oleh seorang pemikir dan diplomat Iran ya, Faridon, itu membuat sebuah buku yang berjudul Moderate Islamis. Jadi ada sebuah kalimat tuh, Moderate Islamist American Policy Interest seperti itu. Nah,
menurut Redon, istilah Islamic moderation itu atau moderate Muslim atau kemudian moderate Islam itu mulai banyak digunakan setelah tahun 79 oleh para jurnalis, ya, jurnalis, akademisi untuk memberikan gambaran, ya, mendeskripsikan konteks hubungan antara dua bagian. Ya, ini di satu sisi adalah Muslim, ya, itu disebut dengan Islam, aktivis Islam seperti itu. Sedangkan di sisi lain disebut sebagai the West atau Barat. Nah, dalam konteks ini kemudian muncullah istilah disebut dengan moderate Islamis. Ya. Moderate Islamis. Apa itu? Itu aktivis Islam moderat yang kemudian dianggap pro Barat. Jadi kalau kemudian disebut dengan moderate Islam itu pro Barat. Khususnya kemudian pro kepada Amerika Serikat seperti itu. Nah, lawannya muncul. Apa lawannya? Yang sering digunakan itu adalah sebagai moderate hardline Islamis. Jadi aktivis Islam garis keras. Jadi kemudian mereka yang kemudian menginginkan Islam yang secara pure, murni, dan menolak ideologi Barat itu dikatakan sebagai gerakan Islamis, ya, hotline Islamis, gerakan atau aktivis Islam garis keras seperti itu. Nah, ini kemudian asal muasal atau istilah daripada moderasi beragama seperti itu. Nah, apa hakikat kemudian ide moderasi beragama ini? Ini bisa kita lihat dari 4 indikator yang selalu digaungkan, selalu disampaikan oleh para penggagasnya. Apa itu? Ini berkaitan dengan apa? Soal komitmen kebangsaan. Ya, soal kemudian masalah toleransi. Soal kemudian masalah anti kekerasan sampai kepada masalah penerimaan atas tradisi. Nah, sebenarnya kemudian narasi moderasi beragama ini adalah bagian dari proyek deradikalisasi. Ya. Walaupun dari saya katakan bahwa tidak ada hubungan antara runtuhnya WTC dengan peristiwa tersebut, tapi kemudian kalau kita ingin itu ada, itu karena peristiwa runtuhnya WTC dijadikan argumen program deradikalisasi, ya seperti itu. Maka tidak heran kemudian Presiden Amerika Serikat yang sering mengatakan dulu kan, inti itu bersama Amerika atau bersama terorisme. Maka program War on Terrorism yang kemudian dilanjutkan dengan program War on Radicalism itu tak lebih dari upaya untuk serangan terhadap umat Islam, serangan terhadap Islam, serangan terhadap agama Islam. Artinya apa? Artinya moderasi beragama ini hakikatnya adalah menjadikan umat itu semakin jauh dari Islam, menjadikan umat itu meragukan ajaran Islam, tidak bangga dengan agamanya, kemudian memiliki paham sinkretisme dengan pikiran di luar daripada agama Islam seperti itulah hakikat dari ide moderasi beragama seperti itu, Bung Fauzi. Baik, Bung Adi, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Bung Adi, terkait dengan Kemenak sendiri sudah mengeluarkan atau meluncurkan 4 modul terkait dengan moderasi beragama untuk implementasinya. Bagaimana catatan Anda terkait dengan hal tersebut, Bung Adi? Iya, tahun 2021 ya, pertengahan September itu. Jadi kita ketahui bersama bahwa Kemenak itu kan merilis 4 modul moderasi beragama. Yang pertama, modul pendidikan karakter melalui moderasi beragama. Kemudian yang kedua, modul penguatan wawasan moderasi beragama. Kemudian yang ketiga, modul integrasi moderasi beragama pada pendidikan agama Islam. Dan yang keempat, modul pengembangan dan pengelolaan kegiatan moderasi beragama bagi siswa seperti itu. Nah, saya agak miris ya, kemudian bayangkan kualitas masa depan generasi umat, khususnya umat Islam. Kalau kemudian ini dibiarkan umat ini dalam cengkraman program moderasi beragama, ini ngeri. Kenapa? Karena kemudian moderasi beragama ini umat ini atau para siswa itu terus dikepung ide Islam modern ini ngeri sekali, ya, sangat ngeri. Tidak hanya kemudian melalui guru di sekolah, tapi sampai ke madrasah seperti itu. Untuk apa? Itu kemudian akan menjauhkan identitas utamanya sebagai apa? Khairu ummah, kan gitu. Islam itu kan khairu ummah. Ya. Alih kemudian mendapatkan pengokohan terkait dengan menjadi pribadi muslim yang bersaksi Islam seperti itu, ya, maka kemudian akan semakin jauh terkait dengan agamanya. Ya. Kalau mereka ingin belajar masalah agama lebih baik, itu disebut sebagai gerakan dituduh radikal, ekstrim, ya, intoleran dan sebagainya. Karena kemudian buah dari produk pendidikan Islam moderat ini adalah apa? Ya, ini generasi yang tidak mempertentangkan agama. Agama itu sama. Ya, itu ide pluralisme mereka. Menilai semua agama itu benar. Kemudian menjunjung toleransi yang sampai kebablasan seperti ini. Inilah kemudian yang harus diwaspadai oleh kita, orang tua muslim khususnya. Dan ini yang kemudian jelas sangat
berbahaya sekali bagi generasi khususnya umat Islam yang akan semakin jauh dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang senantiasa kemudian kita kan harusnya kan terikat dengan akidah Islam. Ya, secara pemikiran kita terikat dengan akidah Islam. Secara perbuatan kita terikat dengan syariat Islam. Tapi kemudian kalau kemudian terkepung dengan ide moderasi beragama, umatnya akan semakin terjauhkan dengan ajaran Islam yang sungguh. Itu yang kemudian sangat miris kalau kemudian ini terus digaungkan oleh para pengusung ide moderasi beragama seperti itu. Itu Bung Fauji. Baik, terima kasih Bung Adi. Bung Adi tadi sempat disinggung juga terkait dengan hal-hal berkaitan dengan moderasi beragama ini. Lantas sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait dengan hal tersebut dan juga apakah ide moderasi Islam ini pada dasarnya adalah bagian dari rangkaian proses sekularisasi pemikiran Islam yang itu disematkan kepada umat atau diberikan di tengah-tengah umat yang akhirnya memberikan warna baru. Lalu sebenarnya apa dampaknya bagi generasi muda, Bung Adi? Iya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bahwa moderasi beragama ini bagian dari ide deradikalisasi. Ya. Pandangan Islam sendiri terkait dengan ide moderasi beragama itu juga jauh ya. Bahkan kalau kita melihat istilah terkait dengan moderasi beragama itu nggak ada hubungannya dengan Islam sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, ini tidak memiliki kemudian istilahnya akar teologis maupun historis terkait dengan Islam seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa sini umatan wasatan seperti itu. Kan sering menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kan sering seperti itu. Ya, bahwa kami telah menjadikan kamu itu umat wasaton, umat pertengahan. Itu kan moderat, pertengahan seperti itu. Padahal penafsiran para ulama itu berbeda. Kalau kita lihat kemudian penafsiran para ulama terkait dengan umatan wasaton itu adalah apa? Terkait dengan umat yang adil. Ya, umat yang adil, bukan terkait dengan pertengahan yang itu moderat, ya seperti itu. Nah, adil ini kemudian bukan kemudian umat itu pertengahan, misalnya ada di antara umat Yahudi, Nasrani, gitu kan? Tidak seperti itu. Tapi kemudian umat yang adil itu umat yang memberikan saksi kelak, ya. Saksi kelak di mana di hari kiamat terkait para nabi, bahwa Rasul telah menyampaikan wahyu kepada umat-umat yang lain seperti itu. Itulah makna daripada umatan wasatan. Nah, maka ini jelas sekali bahwa Islam menolak paham ide moderasi beragama itu jelas tidak sesuai dengan Islam seperti itu. Nah, sebenarnya lebih kepada ini saya lihat menyasar umat Islam, Bung Koji. Ya, caranya bagaimana ya? Dengan proses sekularisasi pemikiran, ya, sekularisasi pemikiran. Karena memang kan yang mempengaruhi perbuatan seseorang, ya, tingkah laku seorang itu kan dua. Yang pertama adalah pemikiran, ya, pola pikirnya. Yang kedua adalah apa? Perasaannya, syuurnya. Maka kemudian mereka menyerang dari aspek pemikiran. Ya. Inilah kemudian yang dicoba diubah ya, atau dipengaruhi oleh para pengusung ide moderasi ini, pemikiran yang apa? Yang kemudian itu memisahkan agama dari kehidupan. Yang kita kenal dengan istilah sekularisme, pemikiran sekuler tadi itu, fasludin anil hayah. Sampai kemudian dari fasludin anil hayah menuju fasludin anid daulah, memisahkan agama dari negara. Itu paham sekularisme. Nah, jika itu yang terjadi, apa dampaknya? Kan pertanyaan seperti itu. Ya. Sebagaimana yang juga ditanyakan, jelas bahwa ini menjadikan umat Islam tidak menjadi seorang Muslim yang kafah. Ya. Seolah kemudian agama itu hanya mengatur masalah ibadah ritual semata. Sedangkan dalam masalah muamalah itu akan merujuk kepada aturan di luar non agama. Dia akan merujuk kepada aturan buatan manusia yang bersifat lemah. Ya. Kan manusia yang bikin aturan akal lemah, menjadikan adat sebagai sebuah panduan hidupnya. Nah, ini kan sebenarnya berkaitan dengan 4 indikator dalam ide moderasi beragama yang sebutkan di awal tadi itu, ya, berkaitan dengan komitmen kebangsaan, berkaitan dengan toleransi, berkaitan dengan anti kekerasan, termasuk penerimaan tradisi. Orang yang kemudian berpikiran sekuler mudah tidak merujuk kepada aturan syariah, merujuk kepada tradisi yang sampai seperti itu. Itulah akibat bahayanya ketika kemudian moderasi beragama ini merusak ya, pemahaman umat, yaitu menjadi orang yang sekuler seperti itu. Gitu, Bung Fauji. Baik, Bung Adi, terima kasih. Bung Adi, ini ada dua anggapan akhirnya. Sebenarnya apakah ide tersebut ini paralel dengan berkembangnya sekularisme dan pluralisme dan liberalisme, Bung Adi? Atau apakah gagasan moderasi itu berkembang paralel dengan tudingan terhadap Islam dan para pejuangnya, Bung Adi? Iya, jelas sekali, Bung Fauji. Itu bersifat paralel, ya. Jadi dengan berkembangnya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme di negeri ini tuh istilahnya kan mereka itu kan saudara kandung ya.
saudara kandung seperti itu. Karena ide moderasi beragama ini melahirkan buah pemikiran yang semakin sekuler intinya, ya. Memandang bahwa agama itu seperti pandangan pluralis, sama agama itu, semua agama itu sama, semua agama itu benar, kan pandangan yang buah dari sekularisme yang kemudian memandang secara pluralisme tadi itu. Kemudian bersikap liberal atau memiliki paham liberalisme bebas, ya, karena merasa agama itu tidak perlu campur dalam masalah kehidupannya. Nah, sekaligus juga apa? Ini juga menuding Islam dan pejuangnya. Menudingnya bagaimana? Menuding sebagai anti ide moderasi beragama. Ya, ini kan yang selalu mereka katakan sebagai hardline Islamis, istilahnya aktivis Islam garis keras. Yaitu mereka yang kemudian menginginkan Islam secara murni dan menolak ideologi Barat seperti itu. Jadi saling berkaitan dia. Orang-orang yang kemudian menolak paham ide moderasi beragama itu kemudian dituding anti Islam moderat dan sebagainya. Seperti itu. Gitu Bung Fauzi. Baik, Bung Adi tadi sempat juga disebut ada Islam moderat, dan juga kita sering mendengar ya akhir-akhir ini ada Islam moderat, terus juga ada Islam garis keras, Islam Nusantara, Islam fundamentalis mungkin ya, terus juga Islam demokratis ataupun Islam sosialis, Islam teroris ya, dan juga Islam tradisional, ada juga yang modern. Nah, ini apakah sebenarnya postulat tadi merupakan Islam buatan pandangan Barat yang itu akhirnya dibangun juga berdasarkan epistemologi Barat yang tidak ditemukan dalam ajaran Islam, Bung Adi? Iya, Bung Fauzi. Jadi dalam konteks agama Islam ya, tadi kan moderasi beragama. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan moderasi Islam, itu pertama kali kemudian diaruskan itu oleh lembaga think tank Amerika. Itu yang kita sering dengar dengan Rand Corporation. Ini lembaga think tank Amerika. Dan di mana kemudian Rand Corporation ini menggagas istilah Muslim moderat. Jadi istilah Muslim moderat itu gagasan dari siapa? Gagasan dari pimpinan Amerika, Rand Corporation tadi itu sebagai sebuah strategi apa? Sebagai sebuah strategi untuk melawan Islam fundamentalis. Jadi dibuatlah istilahnya Islam moderat untuk melawan dari yang mereka klasifikasikan Islam fundamentalis. Nah, tahun 2003 itu kan ada terbit tuh dokumen Rand Corporation yang judulnya Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies. Saya punya filenya itu. Jadi Rand Corporation ini melakukan klasifikasi terhadap umat Islam itu menjadi empat bagian, 4 kelompok seperti itu. Ya. Jadi mereka membagi yang pertama itu kaum fundamentalis, kemudian yang kedua kaum tradisionalis, yang ketiga kaum modernis, yang keempat kaum sekuleris. Ini tahun 2007. Nah, tahun 2007, Rand juga menerbitkan dokumen baru yang judulnya itu Building Moderate Muslim Network. Ini juga didanai oleh Smith Foundation seperti itu. Jadi kemudian inilah cara-cara Barat Cara-cara Barat untuk semakin memperlemah umat Islam. Inilah sebenarnya cara Barat untuk semakin membuat umat Islam itu semakin lemah, ya, semakin lemah. Kenapa bisa menjadi lemah? Karena tidak bersatu. Ya. Kenapa tidak bersatu? Karena mengamini pembagian atau klasifikasi oleh Barat tadi itu. Jadi kemudian ketika Barat membuat istilah Islam fundamentalis, Islam moderat, Islam tradisionalis, itu diambil. Oh, ini kita yang moderat gitu. Oh, itu yang fundamentalis, itu kan diamini oleh sebagian umat Islam. Yang akibatnya kemudian semakin membuat umat itu terkotak-kotak. Itulah yang akan membuat umat ini semakin lemah seperti itu. Itu Bung. Baik, terakhir Bung Adi, terkait dengan upaya ya. Apa sebenarnya upaya yang sungguh-sungguh yang bisa dilakukan oleh umat ini untuk membentengi generasi muda dari paparan moderasi Islam yang disusupkan melalui kurikulum pendidikan di sekolah ini, Bung Adi? Iya. Ide moderasi beragama ini kan pemikiran ya, konsep pemikiran gagasan. Maka pemikiran itu harus dilawan dengan pemikiran pula. Tidak bisa kemudian pemikiran itu dilawan dengan selain pemikiran. Ya. Dan hal ini kemudian bisa dilakukan dengan dakwah yang sifatnya itu fikriyah. Dakwah yang sifatnya fikriyah pemikiran. Ya, yang sifatnya pemikiran. Ini dakwah yang kemudian menyadarkan umat itu tentang bahaya ide moderasi. Disadarkan, difahamkan bahwa ini adalah ide yang sangat berbahaya. Harapannya kemudian dengan adanya kesadaran ini, ya, maka umat itu akan semakin paham.
Kalau semakin paham, tentu akan meninggalkan ide moderasi beragama seperti itu. Nah, jadi kemudian kita tidak boleh istilahnya itu berdiam diri, ya. Bahkan berdiam diri dalam masalah seperti ini sama artinya membiarkan kemungkaran. Ya, tidak boleh kemudian seorang Muslim itu melihat sesuatu yang kemudian itu mungkar didiamkan. Apalagi itu kemungkaran yang jelas-jelas nyata di depan mata, seperti bahkan berdiam diri dalam perkara kemungkaran itu dikatakan para ulama itu seperti setan bisu, Bung Fauji. Seperti setan bisu. Ya. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq itu pernah berkata, as-sakitu anil haq syaitanu akhros. Jadi orang yang diam dari kebenaran, tidak menyampaikannya hak itu, diam dari perkara kebenaran itu apa? Syaitanu akhros, setan bisu. Ya, setan bisu. Nah, kan tidak mungkin kita ingin jadi setan bisu. Jadi harus disampaikan kepada umat terus-menerus bahwa ini adalah ide yang sangat berbahaya, ide harus dilawan dan harus dinyahkan dari kaum muslimin seperti itu. Dan memang faktanya ide kufur seperti ini, ide yang berbahaya seperti ini itu memang harus pasti terus akan bertemu dengan pemikiran Islam. Artinya akan terus terjadi peperangan pemikiran istilahnya. Saya teringat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah di dalam Dukhul Mustama' beliau mengatakan bahwasannya peperangan antara Islam dengan kekufuran itu akan terus berlangsung, Bung Fauji. Hingga kekufuran itu tumbang dan Islam itu memperoleh kemenangan. Maka kemudian bagian daripada kesungguhan perjuangan kita untuk semakin memahamkan pada umat terkait dengan bahayanya ide moderasi beragama seperti itu. Gitu Bung Fauji. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bung Adi Victoria atas kesempatannya dari Geopolitical Institute. Pemirsa, alhamdulillah sudah kita selesaikan program Kabar Petang di hari ini. Ya, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program ini. Jangan lupa bertemu kembali di waktu yang sama setiap hari. Ya, jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.